lebih dipikir akhirat. Alhamdulillah. Mustamzad. Alhamdulillah kalimat syukrin. Alhamdulillah itu kalimat syukur. Syukru bil lisan wa syukru bil amalil jawarih. Syukur ada dua. Syukur dengan mulut, mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, syukur dengan seluruh anggota badan. Bagaimana dari ujung rambut sampai ujung kaki taat kepada Allah. Syukurnya mata, melihat yang baik. Syukurnya telinga, dengar yang baik. Syukurnya kaki, melangkah menuju tempat yang baik. Nil, main ke sana dulu. Jalan temukan yang beli di pasar. Maka hidup itu isinya cuma syukur, tidak ada yang lain. Hidup dengan syukur, hidup dengan taat. Karena dalam Al-Quran itu Nabi Daud diperintah oleh Allah untuk suruh syukur. Kita pun diperintah untuk mengikuti Nabi Daud. I'malu ala Daud. Jadilah kamu menjadi seperti Nabi Daud, syukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur, tapi yang syukur memang sedikit. Banyak tuh yang kufur. Kalau orang itu kufur, kebanyakan tidak terasa dengan kita. Kebanyakan itu nggak terasa bahwa dirinya itu kufur. Kalau orang itu syukur, terasa dengan syukurnya. Kenapa? Karena dia tahu, sengaja memang mau syukur orang iman. Kalau orang kufur, dia nggak tahu ukurannya. Kenapa? Karena dia tidak merasa. Seperti orang kafir, dia merasa bahwa dirinya orang kafir itu dia merasa bahwa dirinya berada dalam jalan yang benar. Orang kafir. Makanya dalam Al-Quran Allah Ta'ala bercerita tentang keyakinan orang kafir. Mana buduh illa liyuqarribuna ilallahi subhanahu. Saya tidak nyembah patung-patung ini, melainkan justru dengan nyembah patung ini saya lebih dekat dengan Allah. Itulah syiriknya syirik itu. Jadi nyembah patung supaya dekat dengan Allah. Makanya Qatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Apalagi kesesatan orang kafir itu jelas-jelas Yahudi, Nasrani, Kalau Nasrani benar-benar ditembak Allah gitu loh. Lafaz kafaralaji dan seterusnya itu. Tetapi aku sudah menegur pun tidak sadar-sadar sampai mungkin sampai layar kiamat mungkin kan. Kecuali kalau Allah menghendaki. Seperti dalam ini Allah tuh memberi kepada kita semua gitu. Tergantung kita milih yang mana, mau iman atau mau kafir. Lupakan dia. Ya udah ini. Kalau orang iman ini terkadang masih banyak tantangan juga, selidikan kah, syirik kecil, syirik besar. Kadang-kadang tanpa kita sadari semua terjadi juga. Mungkin itu sekali-kali nanti boleh disampaikan juga yang terkait syirik kecil ini. Tanpa kita sadari loh, kadang-kadang ini sebagai contoh. Ini sebagai contoh kecil aja. Oh ya Allah, hari ini kok panas ya. Dengan adanya panas itu pada akhirnya baju kita kering. Jadi lupa dengan Allahnya, ingat dengan panasnya semacam itu. Jadi timbul keyakinan bahwa yang mengeringkan itu panas. Matahari Allah. Nanti bisa. Ya sama seperti ada orang bilang misalnya, kalau saya nggak makan mau makan apa? Kalau saya nggak kerja mau makan apa? Jadi Tuhannya bukan Allah, dia Tuhannya uang itu.
Jadi sehingga timbul perasaan kalau saya banyak uang sukses, kalau saya miskin tak sukses. Nah, itu kan Allah lagi buatnya. Masya Allah. Iya. Kan banyak orang itu. Makanya ketika misalnya suaminya mati, orang-orang yang berkaitan seperti itu dia berpikir, wah, anaknya masih kecil-kecil, siapa yang mau ngasih makan? Bapak jangan mati dulu. Iya kan? Istrinya teriak, Bapak jangan mati dulu, siapa yang mau biayain anak-anak? Anaknya bilang, enggak Pak, saya masih perlu Bapak. Siapa yang biayain kuliah saya? Kan dia punya keyakinan bahwa yang bisa Menghidupi adalah dia, suaminya. suaminya. Dan itu keyakinan otomatis itu. Iya. Otomatis turun temurun bagi orang yang memang dari kecil tidak mendapatkan pendidikan tauhid, pendidikan agama. Itu pasti begitu, yakin itu pasti begitu. Dengan otomatis. Itu rasa was-was sih sebenarnya. Bagi sifat kemanusiaan aja sih sebenarnya. Tetapi di saat kita bermain terus dengan kaidah-kaidah ketauhidan, ya mungkin kadarnya agak sedikit berkurang. Iya. Tapi keadaan semacam itu banyak terjadi di mana-mana, bukan cuma kita yang masih kecil atau yang tua ini, bahkan rata-rata semacam itu. Karena salah lisan ini tadi apa itu namanya? Salah lisan. Makanya Allah mensyariatkan hewan kurban pokok. Dan dalam proses itu ada pelajaran tauhid yang sangat dahsyat. Di mana setelah Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, mengasah pisau yang sangat tajam. Sangat tajam. Ketika digorokkan pisau tajam tidak bisa memotong. Kenapa? Karena pisau sebenarnya nggak bisa apa-apa. Yang bisa itu Allah, perlu izin Allah. Jadi makanya dalam pelajaran mutakar dakwah itu kan dikatakan bahwasanya pisau tidak bisa memotong, yang memotong Allah, pisau memotong berhajat kepada Allah. Kalau Allah menghendaki, pisau bisa memotong. Kalau Allah tidak menghendaki, pisau tidak bisa memotong. Bahkan bila Allah menghendaki, tanpa pisau pun bisa terpotong. Jadi nasi tidak bisa mengenyangkan Allah. Ya Allah izinkan nasi bisa mengenyangkan, dengan nasi bisa kenyang. Ya Allah tidak izinkan kita makan nasi sebaskom pun tak kenyang. Ada semacam itu. Iya kan? Jadi itu pembicaraan seperti itu sebenarnya pembicaraan yang mengarah kepada lurusnya keyakinan. Dulu kami ketika kecil sekolah di madrasah itu ada pelajaran begini kalimatnya. Man khalaqas syamsa, siapa yang menciptakan langit? Allahul ladzi khalaqas syamsa, Allah yang menciptakan langit. Terus banyak di situ bentuknya pertanyaan tuh. Man khalaqal arda, siapa yang menciptakan tanah, bumi? Allahul ladzi khalaqal arda, Allah yang menciptakan. Man khalaqal bihara, siapa yang menciptakan lautan? Allahul ladzi khalaqal bihara, Allah yang menciptakan lautan. Man khalaqal asjara, siapa yang menciptakan pohon-pohon? Allahul ladzi khalaqal asjara. Man khalaqal anhara, siapa yang menciptakan sungai-sungai? Allahul ladzi khalaqal anhara. Jadi dengan seperti itu, itulah bentuknya pertanyaan, tapi jawabnya adalah keyakinan. Nah, itu sebenarnya pendidikan seperti itu memang harus ditanamkan sejak dini. Maka dalam kitab I'anah itu disebutkan al-awwalu wajibin 'alal aba. Pertama kali yang wajib kepada seorang bapak adalah mengenalkan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad, dilahirkan di Mekah, diangkat jadi Nabi di Mekah, hijrah ke Madinah, wafat. Itu yang diajarkan tuh begitu, sejak bisa ngomong begitu. Nabi kita, Nabi Muhammad, ya. Dilahirkan, diangkat jadi Nabi, hijrah
di Madinah, wafat di Madinah. Terus habis itu diajak doa, ya Allah jadikan saya penerus perjuangan Nabi. Jadi dari kecil itu sudah mengenal dengan Nabi Muhammad. Jadi kami dengan alhamdulillah dengan sedikit-sedikit kalau orang itu mau dialog, mau ngobrol, mau bertukar pendapat, mau diskusi, maka kebenaran itu terungkap. Yang banyak ini Pak Ustadz Hoiron, orang itu dialog itu bukan mencari kebenaran, mempertahankan pendapatnya masing-masing yang dianggap benar gitu. Padahal kalau ada orang berdebat, pasti salah satu dari keduanya itu benar dan satunya salah. Gak mungkin benar dua-duanya. Misalnya debat tentang Tuhan, ya kan? Orang Islam yakin dengan Tuhannya, orang kafir yakin dengan Tuhannya. Ya nggak akan dapat titik temu. Makanya perdebatan antara kafir dan Islam itu sebenarnya bukan mencari titik temu, itu hanya diskusi-diskusi yang mengeraskan. Jadi kalau makanya saya lebih senang Pak Ustadz kalau live itu dalam TikTok yang nggak ada dialog. Kalau ada dialog, dia ada forumnya sendiri ternyata di TikTok. Ada rekamannya itu antar suara, jadi tidak tampil gambar, suara aja. Kemarin itu ada orang kafir nanya, naik di komputer, nanya tentang tentang kematian, tentang kehidupan, bahwa dibalas dengan surga gitu. Dia tidak paham, dia tidak yakin dia. Bahwasanya kalau orang sudah mati nggak ada urusan. Maka kita bilang, oh tidak, justru dengan mati itu awal urusan. Terus dia nanya, apa pembuktian kamu supaya saya ini tambah yakin dengan pendapat kamu sebagai orang Islam? Ini Pak, kita ini di dunia ini seperti orang yang sedang berada di stasiun kereta api, bandar udara, di mana kita itu sudah pegang tiket, sedang nunggu kendaraan yang mau kita naiki untuk perjalanan selanjutnya. Nah, inilah kita sekarang ada di dunia ini seperti sedang di stasiun, di bandar udara. Hari-hari kita ini megang tiket, beli tiket semua setiap hari kita ini, pikir tiket ke surga, sholat tiket ke surga, itu kita pegang tiket ini. Sedang nunggu jemputan Israel. Nah, sebagaimana kita di bandar udara tadi, kalau sudah datang yang jemput, maka kita dipanggil. Penumpang pesawat terbang Lion Air, Boeing sekian-sekian, dipersilakan menaiki pesawat melalui pintu 1. Maka kita yang sedang pegang tiket ini naik semua ke pesawat itu. Juga kalau Israel sudah datang, kita pasti berangkat. Itulah Israel, itulah kendaraan kita yang jemput kita. Terus dia yakin dia itu. Nah, setelah di sana, setelah sampai di tujuan sana, nah di sanalah tujuan kita, surga dan neraka itulah tujuan. Nah, dia itu alhamdulillah itu dia bisa menyerah lah begitu dengan penjelasan seperti tadi itu, menyerah. Tapi itu tadi, hidayah itu mahal tadi. Belum tentu orang yang sudah paham itu langsung menerima apa aja kan kita. Sama di zaman Nabi juga seperti itu. Misalnya diceritakan bahwa Nabi disuruh untuk manggil batu, Wahai Muhammad. Wahai Muhammad, katanya,
kata orang tua. Kalau kamu bisa manggil batu itu ke sini, maka saya akan beri uang. Maka oleh Nabi dipanggil batu itu, batu kamu ke sini. Maka batu itu berjalan. Batu yang ada di pinggir sungai itu berjalan mendekati Nabi, kemudian batu itu bilang, asyhadu an la ilaha illallah. Dengan izin Allah, batu bisa bersyahadat karena. Tapi orang kafir tadi bilangnya apa? Wah, hebat sihir kamu. Dianggapnya sihir gitu. Makanya kita sebenarnya nggak bisa apa-apa. Kalaupun kita bisa ngomong, ya hanya sekedar ngomong. Untuk omongan kita diterima orang atau tidak, itu urusan kesekian kali. Dan kita nggak rugi gitu. Walaupun omongan kita itu misalnya tidak ada yang mau respon, ajakan kita misalnya Pak Jo datang ke suatu, justru kita niatnya baik-baik, pengen ngajak sholat, giliran telah sampai di tempat, orang yang mau diajak tadi bukan malah mau, justru marah-marah, banting pintu dan marah-marah. Urusan sholat dan urusan saya, kamu nggak usah mikir saya. Kau pikirkan diri kamu sendiri. Gitu. Ada itu seperti itu. Saya pernah waktu dulu itu lagi gerak daulah itu, dia banting pintu. Kurang ajar, anak kecil aja orang tua. Jadi dia menunjukkan bahwasanya memang tugas kita itu hanya ngajak. Untuk urusan orang paham atau tidak, nerima atau tidak, itu bukan urusan kita. Kalau seandainya setiap ajakan kita itu harus orang lain yang diajak mau, tentunya bagaimana dengan para nabi? Nabi Nuh ngajaknya berapa? 950 tahun. Bukan kita ini cuma sehari 2 hari sudah mumet kita. Sebulan 2 bulan. Pak, kok biasanya ngajak itu, kenapa nggak sengaja lagi? Sudah kayaknya sudah ditakdirkan jahanam ya. Masa saya ajak ndak gubris, ndak mau mumet ya, kan nggak usah ngajak-ngajak. Kita gitu. Kalau Nabi ndak, Nabi itu terus walaupun disakiti, walaupun dilempari kotoran, inilah yang kita jumpai di dalam kerja dakwah ini. Sifatnya Nabi. Ajak nggak pernah bosan. Itu termasuk Mbak dulu pernah Mbak yang gimana? Mbak mertua saya dulu ya mertua, ya kan? Dia bilang waktu orang meninggal itu pegang tangan saya. Kamu kalau mau ikut dakwah, Nabi itu dijahati nambah sayang. Nah ini, nah yang model kayak ini sedikit ini. Dijahati tambah cinta, ya sedikit itu. Biasanya kan kalau orang disakiti tambah marah, itu yang banyak. Malah ingin membalas gimana caranya. Kalau dia nggak mampu membalas, nyuruh orang yang lebih kuat. Dengan dikit lebih banyak kalau bisa. Gitu. Yang mau berkait agama ini semuanya kan ada dasar saya terkait ada masalah ini pun apa ya soal lebih menjelaskan. Memang Islam ini teman-teman pada awalnya itu kan memang agama Yahudi dasar utamanya pada modern Nasrani, pada akhirnya kita Islam sebagai penyempurna. Nah tetapi yang telah diturunkan Allah dari nabi-nabi terdahulu, mestinya kita sebagai muslim ini wajib hukumnya dapat pelajaran di waktu-waktu yang lalu nabi-nabi terdahulu bahwa Islamnya benar-benar agamanya yang diridhoi Allah ya. Jadi nanti membawa Islam. Jadi kalau kita masih menganut agama terdahulu, padahal ada Islam yang lebih sempurna, maka kita tidak menerima. Kemarin tuh saya keluar 3 hari ya, ketemulah temannya Ustadz Dodo di Glorimo. Kayaknya punya ilmu apa
filsafat itu. Yang saya dapat dia bilang kan kita ini bersaudara, seudara maksudnya kan. Ikat kalimat la ilaha illallah itu saudara dunia akhirat. Nah, yang lebih terkesan itu sekarang ini kan melalui udara itu kan ada yang dihirup, ada yang dikeluarkan. Maksudnya nerima, sudah terima, kasih, harusnya itu. Nah sekarang tuh kebanyakan banyak nerima saja, tidak mau kasih. Nah itu tandanya dibikin, wah nggak ada orang ribut-ribut itu kan, karena kasih dia tuh. Maksudnya itu maksudnya terima, kasih, udara itu. Habis nerima, dikeluarkan tuh kasih sayang. Hidup sepanjang hidup syukur tadi Itu disambungkan karena selalu berterima saja. kasih. Pas. Jadi di samping dia menerima, terus dia ngasih, kita terima Syukur. kasih. Jadi isinya hidup sebenarnya cuma syukur. Syukur saja masalah. Sampai orang yang sakit pun layak untuk syukur. Kenapa? Karena Allah jadikan sakitnya penghapus dosa, kan syukur itu. Juga syukur yang kedua, orang sakit itu Allah mampu memberi sakit yang lebih parah dari yang sedang diderita. Kok cuma dikasih begitu? Ya syukur. Allah tidak membebani melebihi kadar kemampuannya. Dikasih batuk 2 hari dia sudah ngeluh kita. Masya Allah. Syukur itu udah mulai ngikis itu. Iya. Baru cirek. Nah kalau besok dikasih tambah istri gimana? Baru kasih tambah pilek aja udah ngeluh gitu loh. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tambah syukur ya. Iya ngobrol-ngobrol dengan Tapi ada juga karena dengerin ngantuk, dengerin ceramahnya ngantuk, suruh ustaznya suruh banyak-banyak bersyukur, karena dengerinnya ngantuk, suruh pandai-pandai nyukur. Jadi setelah keluar pembicaraan pengajian, keluar sampai di rumah itu nyukurin saudara-saudaranya, kawan-kawan. Lu kok kamu ini dengerin pengajian kok nyukurin orang terus? Enggak, katanya Ustaz tuh kita ini harus pinter-pinter nyukur gitu. Nah inilah padilanya dengerin ngaji ngantuk kan. Jadi kata Ustaznya suruh pinter-pinter bersyukur, banyak-banyak bersyukur. Rupanya setelah pengajian ditutup, dia itu nyukurin itu dah. Kawan-kawan tuh dicukuri saja. Nyukuri rambut. Iya, nyukur rambut. Kamu Kawannya mau nggak disyukur? iya, tadinya yang enggak mau tuh suruh dicukur semua. Kamu kok setelah melok jemaah? Enggak, katanya suruh pinter-pinter nyukur katanya. Rupanya denger ngaji sampai tidur. Separuh tidur semua. Nah, penting mendengarkan ini, Masya Allah, nikmat juga. Saya tuh setelah dengarkan ini, nikmatnya dengar saja setelah ketemu orang bisu. Lah dia enggak denger, harus dipegang-pegang kan, ya Allah. Kita denger kan, berarti merasa nikmat Jadi, itu. yang tahu nikmatnya hidup orang mati. Yang tahu nikmatnya kaya orang miskin. Yang tahu nikmatnya telinga orang budek. Orang budek. Kalau yang mendengar enggak terasa kalau itu nikmat. Ya Allah. Justru ketika dekat dengan orang budek itu baru sadar. Subhanallah. Iya, Allah. Makanya kalau tahu nikmatnya sehat, sering-sering jadi orang sakit. Ziarah sakit itu. Kalau mau nikmatnya orang hidup, sering-sering ziarah kubur. Biar kuku. Jangan ke mall terus. Yang tahu nikmatnya gigi ya orang ngompol. Kalau masih sehat, Ya nggak Allah. tahu kalau itu giginya nikmat. Giliran sudah umur 60-70 tahun, makan bakso satu biji aja munyer udah hancur-hancur. sekarang umur 45-46. Begitu makan yang agak ulet dikit, pengennya udah melompat gitu kan. Baru berapa itu? Belum 60, belum 70 tahun gitu. Kenapa masih harus ada kesombongan dalam hati kita gitu? Gak ada daya gitu. Teman-teman bisa diikuti juga di kajian-kajian agama di
TikTok Pikir Akhirat, bisa diikuti juga via YouTube di Majelis Pikir Akhirat atau di Jalan Dakwah Fisabilillah. Silakan di-subscribe. Aku pernah ke India itu. Jadi di India itu kan, kalau makanan orang tua itu kan harusnya kan keras kan. Gimana? Dia ini sudah di blender dia. Jadi orang tua itu enggak ada yang kesusahan makan itu. Kita makan daging juga Tetap makan daging di blender. di blender sama roti kan. Jadi Sekarang suruh makan rendang, giginya tidak habis. wah itu rendang siko itu yang mencoloknya. Terus juga lagi buat kalau mau ke apa namanya itu naik kereta ya, umur 50 tahun ke atas itu harganya beda dengan ini. Apa namanya yang muda-muda. Ini ikrom lah, muliakan orang tua. Itu insya Allah nggak ditutup. Oh, Hanya kita didoakan yang bagus. Insya Allah majelis kita tutup dengan doa kita majelis. subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba tes tak? Tes tangan.